Tamu undangan yaitu tim dan penilai, patun, penanggap dan narasumber pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini akan dimulai dengan acara pembukaan sidang pleno 2 dan penyampaian pengarahan dari Ketua Penyelenggara Seminar. Kepada Ketua Penyelenggara Seminar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para narasumber, penilai, penanggap dan patun, kami ucapkan selamat datang di kelas bersama dalam rangka sidang pleno 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita laksanakan rangkaian seminar yaitu sidang pleno kedua hari ini Kamis 2 Mei 2019. Pada sidang pleno kedua ini ada beberapa agenda yang kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah pemaparan dari masing-masing komisi, kemudian ada tanggapan dari peserta seminar, dan di tahapan yang ketiga adalah tanggapan dari para penanggap maupun narasumber. Untuk waktu yang dialokasikan pada tiap tahapan adalah 20 menit. Untuk pelaksanaan pemaparan akan dimulai sesuai urutan dari komisi 1, komisi 2 kapal, kemudian dilanjutkan komisi 3 dan komisi 4 logistik. Untuk tata tertib pelaksanaan sudah kami cantumkan dalam buku petunjuk yang telah diberikan. Silakan dipelajari dan dibaca kembali. Untuk teknis pada dalam pelaksanaan pemaparan tata tertib akan lebih dijelaskan lebih detail oleh moderator masing-masing komisi. Kami harap seluruh peserta seminar dapat memahami tata tertib, dapat mengikuti jalannya pemaparan maupun diskusi dengan baik, yang mana pada akhirnya tujuan diskusi ini dapat kita capai, yaitu didapatnya masukan ataupun data-data untuk penyempurnaan dan penyusunan naskah akhir yang akan dibuat oleh steering politik dari kapal maupun logistik. Akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti jalannya pemaparan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Komisi 1 mengambil tempat. Sudah disajikan dengan begitu semangat dan luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab diberikan waktu durasi 20 menit dengan metode 2 tingkat. Kepada kelompok atau tim komisi yang akan bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat para sumber, penilai, penanggap, dan kami hormati para peserta seminar Kamla Logistik tahun 2019. Izinkan kami dari Komisi 1, kami selaku Ketua Komisi 1, izinkan untuk memaparkan tulisan kami dengan judul optimalisasi operasi Kamla terpadu antara TNI AL dan stakeholder penegak hukum di Laut Sulawesi guna tercapainya sinergitas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Ini adalah lalu pikir dari tulisan kami dengan subjek yang akan terlibat dalam upaya untuk mengatasi permasalahan, yaitu dari pemerintah, Mabes TNI, TNI Angkatan Laut, dan instansi stakeholder yang terkait. Kemudian dengan objek adalah operasi Kamla terpadu di Laut Sulawesi
dengan beberapa metode, yaitu evaluasi, regulasi, sosialisasi, edukasi, kerjasama, koordinasi, dan rematerialisasi, sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi yang diharapkan, yaitu operasi kamla terpadu yang diharapkan dengan impact adalah tercapainya sinergitas penegakan hukum guna untuk stabilitas keamanan di perairan industri nasional. Adapun yang melatar belakangi tulisan kami, yaitu kondisi geografis Indonesia yang strategis yang diupdate oleh dua benua, di mana banyak pengguna laut yang memanfaatkan lautan Indonesia, terutama di Laut Sulawesi dengan luas area yang begitu luas, yaitu 110.000 mil persegi, di mana merupakan area wilayah perbatasan dari negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta merupakan jalur perlintasan internasional atau choke point untuk alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 2, sehingga memiliki potensi berbagai macam tindak pidana di laut yang terjadi di Laut Sulawesi, sehingga akan berdampak pada stabilitas keamanan tidak hanya untuk nasional maupun semua pengguna laut yang menggunakan laut Indonesia dari pengguna internasional. Dalam kondisi saat ini itu adanya beberapa organisasi maritim yang kami bahas di sini adalah organisasi yang berperan pada operasi kamla terpadu, yaitu ada 6 stakeholder dan 13 stakeholder yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Di mana saat ini permasalahannya adalah dari 6 stakeholder yang melaksanakan operasi di laut, operasi berjalan hanya pada sektornya masing-masing, sehingga cenderung dengan adanya kewenangan masing-masing dengan dasar undang-undang yang ada sesuai dengan kewenangannya cenderung beroperasi secara sektoral, sehingga masih dukungan HSD dengan permohonan kepada kementerian yang terkait, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk menambah titik betul HSD untuk menjawab adanya mandatori B20 yang ada. Yang kedua, selain untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan memodifikasi sistem bahan bakar di kapal sehingga dapat menggunakan bahan bakar B20 untuk mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Yang ketiga yaitu mengerahkan unsur BCM untuk mengatasi adanya keterbatasan dukungan HSD yang ada di lapangan. Yang keempat adalah pembentukan puskodal dan sebagai tempat sharing informasi antar stakeholder sehingga informasi tersebut dapat terjalin dengan baik antar stakeholder yang ada di lapangan. Adapun kesimpulan dari tulisan kami, dari kesimpulan yang ada yaitu pemanggilan yang efektif dan efisien baik secara kualitas maupun kuantitas akan mendukung pelaksanaan operasi kamla terpadu dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan laut di wilayah perairan divisi nasional Indonesia. Yang kedua, Komisi Alutsista sangat berperan dalam pelaksanaan operasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terpenuhi serta sumber daya manusia yang profesional yang paham tentang hukum dari segala macam kewenangan. Sesuai dengan paparan dari pemapar dari Komisi 1 yang izin kami tanyakan, dengan adanya optimalisasi operasi kamla terpadu yang terdiri dari berbagai instansi penegak hukum, di mana terdapat pula berbagai macam doktrin yang berbeda. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara penyamaan persepsi dalam rangka pengamanan dan penggabungan doktrin yang berbeda dalam tindak pidana tertentu. Terima kasih. Bagaimana cara untuk menyamakan doktrin yang ada, yaitu caranya dengan penetapan landasan hukum untuk tadi yang kami jelaskan pada upaya tadi, penetapan landasan hukum untuk pembentukan operasi kamla terpadu seperti halnya pada operasi Satgas 115 dengan menggunakan peraturan presiden membentuk Satgas dengan dasar adalah undang-undang sesuai dengan kewenangan yang ada. Selain itu, dengan adanya pelatihan yang ada untuk penyamaan persepsi, yang sudah ada prototipnya adalah Angkatan Laut,
sehingga yang lain akan bisa disaringkan ke stakeholder yang lain. Jadi terima kasih. Begitu luasnya Laut Sulawesi, di sana banyak terjadi beberapa tindak pidana laut yang terima dalam pelaksanaan masih disampaikan dari pemapar untuk operasi Kamla Terpadu ini masih melibatkan antara 1 sampai dengan 6 stakeholder. Yang kita ketahui untuk stakeholder maritim Indonesia ada 13 stakeholder. Yang kami tanyakan adalah selama ini apakah sudah ada payung hukum dalam hal ini yang mengikat daripada 13 stakeholder dihadapkan dengan permasalahan yang begitu kompleks di Laut Sulawesi. Karena dengan adanya payung hukum inilah yang mungkin dapat menjawab mengenai pola gelar maupun baik itu pola gelar, dukungan maupun yang lain. Terima kasih. Saat ini Indonesia menganut sistem multi-agensi dan multitasking, di mana semua pihak berperan aktif dalam pelaksanaan pengamanan, terutama pengamanan di laut dengan luasnya peran Indonesia. Payung hukum yang ada yaitu dari undang-undang yang ada sesuai dengan kewenangannya dipadukan jadi satu. Namun yang diperlukan adalah payung hukum untuk pembentukan operasi. Seperti halnya saat ini sudah ada yaitu operasi Satgas 115 dengan payung hukum dari keputusan Presiden, sehingga stakeholder yang berwenang di laut dikumpulkan jadi satu dengan pembentukan kodal mungkin ditunjuk langsung oleh Presiden, kemudian melaksanakan perencanaan dan melaksanakan operasi tersebut. Demikian. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Laut untuk Firmansyah bikin ditanya, mohon bagaimana pandangan atau pendapat Komisi 1 mengenai jika kekurangan alutsista dan kekurangan personel tadi akan diwujudkan melalui upaya pengadaan dan pemenuhan DSP. Sedangkan di sisi lain dari 13 instansi, jadi disoroti hanya 6 instansi yang dianggap memiliki kepentingan maritim, yaitu yang memiliki kemampuan untuk menjangkau patroli di perairan. Sedangkan ada sisanya ada 7 lagi. Sebenarnya mereka memiliki kewenangan dan memiliki kepentingan juga di laut, namun tidak memiliki alutsista. Apakah tidak lebih baik kekurangan personel tadi bisa kita upayakan atau kita integrasikan, yaitu dengan melibatkan personel-personel yang tadi tidak memiliki alutsista, menggunakan alutsista yang kita miliki dalam rangka tadi, yaitu memenuhi personel yang kurang. Termasuk tadi dengan melatihkan para aparat menjadi pengetahuan secara umum, artinya mempelajari semua, mungkin akan memberatkan setiap personelnya karena dari latar belakang yang berbeda, dengan dipaksakan mempelajari tugasnya orang lain atau material lain, mungkin lebih baik kita melibatkan personel-personel tadi untuk menjadi keterpaduan dalam operasi gelar yang nanti akan dilaksanakan. Dan yang mungkin kami menyarankan juga, mohon ketika lantamal atau pangkalan ternyata tidak memiliki alutsista atau alutsista yang akan digelar dipandang kurang, mengapa tidak menggunakan unsur-unsur korma darba yang sifatnya mungkin bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan karakteristik maupun kalkulasi tempur Jumengu yang ada di perairan Laut Sulawesi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan saudara yang tadinya unsur patroli yang dapat melaksanakan di laut dapat onboard di kapal. Yang menjadi pertimbangan yaitu sumber daya manusia dari stakeholder yang sumber daya manusia yang bertugas di kapal adalah sumber daya manusia yang mungkin pilihan karena tidak mampu bekerja di atas kapal dengan kondisi laut dan kondisi situasi dan kondisi tertentu, sehingga ini diperlukan upaya maksimal dalam aspek pelatihan yang kontinu, kemudian sharing pengetahuan yang kontinu antar stakeholder. Itu akan menjawab kurangnya terbatasnya kualitas stakeholder sumber daya manusia. Pertanyaan kedua yaitu sudah saya jelaskan di sebelumnya, upaya yang dilaksanakan dengan pengadaan OPV atau
membackup-kan kelas OPV atau kelas OPV ini yaitu kapal yang dapat beroperasi ke ZEE, bisa kapal jenis Marching, Sigma, atau sampai frigat. Demikian. Terima kasih. Kalau Dartono menanggapi masalah apa yang dibuat di buku ini. Yang pertama saran dalam operasi stakeholder untuk lainnya ini tolong Pak Kamla dimasukkan. Ini saya cari-cari ada 6, cuma ada 5. Pak Kamla belum masuk. Kemudian dapat data dari mana? Misalkan kayak Bea Cukai kok aja di wilayah perairan pedalamannya. Memang real data atau kilo-kilo ya? Setahu saya karena saya itu pernah di perairan Pulauan itu ketemu sama Bea Cukai maupun sama yang KPLB. Ini kalau yang Bea Cukai kok operasinya hanya wilayah perairan pedalaman. Kemudian tolong memasukkan saran Pak Kamlang sama itu dapat data dari mana untuk Bea Cukai hanya wilayah pedalaman aja. Kemudian implikasi halaman 25 ya. Ini semuanya kok misalkan kondisi alutsista yang tidak mau mendukung, semuanya kok berakhir pada tidak amannya wilayah laut, sumber daya manusia. Semuanya juga berakhir pada menimbulkan tidak amannya wilayah laut. Tidak ada sumber daya manusia, misalkan ya tidak profesional kan, kurang, tidak mungkin rawan kecelakaan, kemudian kelelahan personil, termasuk dukungan logistis kurang kan, mesti ada berakibat frekuensi patroli berkurang kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa tanggapan untuk menjadi bahan masukan dalam rangka menyempurnakan daripada produk dari Komisi 1. Ya. Jadi intinya adalah menyempurnakan dari produk yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Paham ya? Nah, yang pertama, ya, kalau kita lihat dari pola pikir, ya, pola pikir. Nah, kalau kita lihat dari pola pikir, ini kan munculnya pola pikir ini dihadapkan dengan judul. Judul ngambil dari tema, kan gitu ya? Ya. Nah, kalau kita lihat dari judul, optimalisasi operasi Kamla terpadu, ya, antara TNI AL dengan stakeholder penegak hukum di Laut Sulawesi. Ini dikecilkan pada konteks di Laut Sulawesi. Berarti kalau berbicara stakeholder, ini berbicara stakeholder pada wilayah laut, wilayah Sulawesi, kan gitu ya. Jadi bukan skopnya nasional. Padahal ketika kamu membahas itu berbicara nasional. Nah ini yang agak sedikit misleading, ya, misleading. Jadi kalau boleh, ya, coba dibicarakan ulang. Mungkin, ya, mungkin yang mungkin sebagai bahan masukan bahwa optimalisasi Kamla terpadu antara Angkatan Laut dengan aparat institusi lainnya pada pelaksanaan operasi di Laut Sulawesi. Operasinya di Laut Sulawesi, ya. Tapi institusi yang sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam undang-undang, kan gitu. Ini mungkin masukan ya satu. Sebelum ke segmen penutup, kita dengarkan dulu kesimpulan secara singkat dari not tulis yang akan disampaikan oleh Kapten Bintoro Sujati. Kondisi yang ada
dan analisa dan evaluasi kebutuhan yang akan dilaksanakan. Kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Ada 4 orang pemaparan penanya dari Komisi 2 Ops, yaitu Kapten Hermes, bertanya tentang persepsi, penyamaan persepsi dalam penegakan hukum, dan telah dijawab dengan jelas oleh pemaparan. Kemudian dari Kapten Deni Purwanto bertanya tentang payung hukum dan sudah dijelaskan dengan baik oleh pemaparan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Kapten Edwin Nur Ali dari Komisi 4 tentang penggunaan unsur dan permasalahan alutsista logistik, dijawab dengan jelas oleh pemaparan. Kemudian yang terakhir adalah dari pertanyaan dari Kapten Unggul tentang penggunaan dan pelatihan terhadap personil, sudah dijawab dengan jelas oleh pemaparan. Selanjutnya pada sesi 3 yaitu tanggapan dari narasumber dan penanggap. Yang pertama dari penanggap yaitu masukan berupa mendapatkan data yang secara akurat dan tepat, kemudian dihadapkan dengan implikasi dan bagaimana dengan pembentukan puskodal bersama. Kemudian ada juga untuk personel dan kondisi alutsista yang dihadirkan, cara dengan menggunakan BKO dari Armada 2 maupun dengan selain itu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, bisa memanfaatkan dan dengan amal khususnya dengan hukum, kemudian untuk sinergitas dengan Disposmar dari Lantamal. Sedangkan dari masukan dari narasumber yaitu saran dalam penyusunan pola pikir, kemudian metode yang harus diperjelas dengan objek yang ditonjolkan dalam operasi, serta dalam penulisan pendahuluan dan aturan. Kemudian tambahan dari narasumber itu permasalahan data awal, sehingga nanti kita akan sempurnakan, kemudian adanya kualitas data dari stakeholder lain. Kemudian yang terakhir dari narasumber yaitu penegakan hukum di laut beda dengan penegakan hukum di darat. Jadi di sini ada penegasan bahwa polisi berada di laut teritorial dengan 20 mil untuk zona tambahan menjadi kewenangan biaya dan cukai, dan untuk perikanan di atas 12 mil yaitu Angkatan Laut, PNS dan Angkatan Laut. Demikian notulen dari kelompok 1. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang telah dirangkum. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara seminar FASIS di Kelapa Angkatan 28 tahun anggaran 2019.